Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama Aka. Seperti biasa, sharing berbagi cerita, berbagi pengalaman. Semoga saja bisa bermanfaat buat kalian semua. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina sallimu taslima. Yuk teman-teman, kita perbanyak salawat. Kita gapai apapun keinginan dan hajat kita diiringi dengan membaca salawat, seolah-olah doa kita dipanjatkan kepada Allah SWT, didampingi oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Keren nggak? Kalau menurut kalian keren, jangan lupa like, comment, subscribe dulu channel ini agar cepat berkembang. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sehat, berkah, bahagia, amin. Dilunaskan semua amanah, amin. Tergapai semua hajat, amin. Dan diberikan kebahagiaan bersama orang-orang yang kita cintai. Oke teman-teman, sebelum ke pembahasannya, saya juga doakan semua kalian semua selalu sehat, selalu bahagia, kabulkan semua hajat-hajatnya, dan yang pengen punya rumah, Allah kabulkan dengan caranya, tanpa harus kredit, tanpa harus cicil. Allah datang rezeki yang tak terduga. Insya Allah teman-teman, asalnya kita yakin, kita tetap ikhtiar, istiqomah juga, ikhtiar langitnya. Selain kita berusaha, berikhtiar bekerja, kita juga melaksanakan ritual yaitu membaca sholawat teman-teman. Nah, di video kali ini teman-teman ada sedikit yang menarik menurut saya, karena setelah mengamalkan sholawat itu, kalau sudah mengamalkan sholawat kita riyadho, kalau sudah doanya belum Allah kabulkan, jangan terburu-buru teman-teman. Maksudnya jangan terburu-buru gimana maka. Jadi konsepnya itu harus benar-benar tenang teman-teman. Jadi jangan sampai seperti gini. Kita harus baca sholawat, tapi kapan ya hajatnya Allah kabulkan. Nah itu kan seolah-olah kita menunggu hajatnya itu pengen cepat-cepat dikabulkan kan. Nah seolah-olah kita itu jadi menjalankan membaca sholawatnya itu seolah-olah kita nggak ikhlas gitu teman-teman. Tapi sebaliknya teman-teman, setelah kita melakukan sholawat tanpa kita memikirkan kapan Allah kabulkan hajat itu, tapi kita tetap istiqomah, tetap menjalankan dengan penuh ketenangan saat beribadah, saat menjalani hidup. Walaupun masih banyak kekurangan, masih banyak problem yang harus kita pikirkan, tapi kita dengan benar-benar tenang gitu, menjalani hidup ini. Dan bahagia setiap mau makan apa aja, walaupun sederhana. Dan tenang gitu kan, kalau mau menjalankan sholat, nggak buru-buru, saat berkendara juga nggak kebut-kebutan, santai gitu. Seolah-olah hidup ini benar-benar sudah saya yang punya gitu. Seperti itu aja teman-teman. Nah, kalau kalian sudah merasakan hal seperti itu, tinggal tunggu sebentar lagi akan ada rezeki yang berkelimpahan datang kepada kalian semua teman-teman. Karena apa? Karena kita sudah bersyukur. Karena sekecil apapun, kalau kita sudah bersyukur, maka Allah akan tambah nikmat itu. Kalau Allah sudah tambah nikmat itu, kitanya tambah bersyukur lagi, berarti Allah tambah lagi kebersyukuran, ya tambah lagi keberlimpahan rezeki buat kita dan keluarga kita. Jadi, kalau sudah mengamalkan salawat, menurut saya pribadi teman-teman, kalau sudah ritual membaca salawat, ya sudah, kita tenang saja, biarkan Allah yang mengatur semua keperluan kita, semua keinginan kita. Kita tinggal duduk santai. Kalau banyak orang yang bilang rezeki itu rezeki kita duduk diam rezeki datang. Nah seperti itu. Nah kita bandingkan teman-teman, banyak orang yang kerjanya sana sini sampai pulang pergi siang malam, tapi hasilnya seperti apa gitu. Terus ada lagi orang yang cuma duduk santai, banyak silaturahmi dengan tetangga,
banyak waktu sama keluarganya, tapi rezekinya berkelimpahan. Punya rumah sendiri, punya kendaraan roda 4, banyak lah ya orang-orang yang mungkin bisa kita bandingkan di sekitaran kita. Nah, jadi teman-teman, buat kalian semua yang mungkin saat ini sedang punya masalah, punya problem, ya sudah teman-teman, konsepnya kalau sudah mengamalkan salawat, sudah mulai berikhtiar langit, memperbaiki ibadah kita, dan menanam kebaikan untuk terus ingin menjadi hidup ini pengen lebih baik lagi, ya konsepnya dengan penuh ketenangan teman-teman. Begitupun ketika kita punya hutang, kan nggak usah banyak terlalu memikirkan hutang itu, beban itu, tapi yang harus kita fokuskan adalah menciptakan kebahagiaan sekecil apapun. Agar apa? Agar kita tidak down, agar kita selalu dalam rasa bersyukur, dan Allah akan tambah nikmat itu. Dan setelah itu teman-teman, yang kita fokuskan itu, kita berdoa juga, bukan hanya meminta, ya Allah pengen secepatnya dilunaskan hutang kita. Tapi kalau Allah sudah lunaskan, ketika besok kita masih diberikan kekurangan, akan berutang lagi nggak? Saya jamin pasti berutang lagi. Dan itu yang saya rasakan juga teman-teman. Tapi setelah kalian berdoanya, ya Allah limpahkanlah rezeki yang berkarunia, rezeki yang berkelimpahan, dan diberikan kebahagiaan bersama orang-orang yang kita cintai. Insya Allah teman-teman, punya problem masalah hutang, punya hajat apapun, Allah akan cepat kabulkan, akan beres semuanya gitu, teman-teman. Dengan beresnya juga dan baru ketenangan gitu. Tapi kalau kitanya terburu-buru, banyak paniknya, khawatirnya, nanti kadang kalau bantu juga permasalahannya ya dengan buru-buru, dengan cara yang khawatir. Contohnya, karena kita pengen cepat-cepat Allah kabulkan masalah hutangnya ataupun hajatnya, sehingga yang tadinya nggak ada yang ke rumah, terus orangnya sampai marah-marah ke rumah, sampai semua orang pada tahu, itu kan ada sedikit yang dipercepat sama Allah. Karena kitanya juga pengen dicepatin kan, doanya dikabulkan gitu, ataupun dilunaskan semua masalah problemnya gitu. Tapi kalau konsepnya kita tenang teman-teman, menghadapi persoalan, hadapi permasalahan, dan punya hajat Allah kabulkan, ya sudah teman-teman, yang kita kerjakan itu adalah menciptakan kebahagiaan sekecil apapun yang kita bisa saat ini. Seperti contoh saya saat ini, jujur saja saya bahagia, saya bisa berbicara depan kamera, sharing kepada kalian semua. Semoga saja ada sedikit sepatah kata, dua kata yang bisa bermanfaat membantu kalian semua yang mungkin sedang kesusahan, kebingungan, yang sedang punya problem dalam hidup ini gitu. Jadi benar-benar sangat bahagia, walaupun duduk di belakang rumah dengan cuaca di malam hari, dinginnya di malam hari, sejuknya di malam hari, tapi saya bahagia. Walaupun saya duduk di sini, nggak duduk di restoran, nggak duduk di tempat kafe, ataupun duduk-duduk di tempat hiburan, ataupun wisatawan, ataupun di rumah yang besar atau gimana. Tapi saya menikmati tempat ini. Saya menikmati saat ini bisa berbicara kepada kalian semua. Itu teman-teman ya. Jadi buat teman-teman, salam silaturahmi dari Mang Aka. Di sini maka bukan menggurui kalian semua, bukan ustadz juga, bukan kiai juga, bukan mentor juga, tapi maka juga di sini sama belajar seperti kalian semua yang tidak punya wawasan yang tinggi, ilmu yang tinggi, tapi maka di sini punya cerita yang dibagikan setelah maka pelajari, setelah menjalani hidup ini, yang tadinya ngerasa berat menjalani hidup ini, tapi alhamdulillah setelah mengenal ilmu sholawat ataupun berikhtiar langit membaca sholawat, hidup ini menjadi enteng.
Hidup ini jadi mudah. Hidup ini jadi tidak ngerasa kekurangan, tapi ngerasa berlebihan. Tapi ketika posisi kita saat ini terasa hina di mata siapapun, berarti tanpa kita sadari, yes, seperti inilah hina kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu. Tapi kalau kita sudah bisa memantaskan diri kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apalagi yang Allah berikan kepada kita, ataupun apa namanya, intinya gini, kalau kita selalu melihatnya ke atas dengan keadaan kita, mungkin kita akan selalu galau, bingung, dan selalu putus asa, dan ngerasa kekurangan. Tapi ketika kita ngerasa melihatnya di bawah kita, ya mungkin sekarang kita cuma punya kendaraan roda dua, rumah kontrak misalkan. Tapi di bawah itu juga masih ada teman-teman kita, saudara kita yang mungkin tidurnya di mana saja, makan juga kadang makan kadang enggak, mau cari tempat mandi aja sampai ke pom bensin ataupun ke tempat umum gitu. Dan ada lagi yang hartanya berkelimpahan tapi enggak punya keluarga seutuh kita saat ini mungkin. Jadi hidup ini kalau melihat ke sana ke sini pasti ada kekurangan dan kelebihan. Tapi bagaimana cara kita menikmati hidup ini dengan bisa menciptakan kebahagiaan sekecil apapun. Nah, saya kasih saran lagi nih buat teman-teman. Kalau sudah sering melakukan sholawat, sering-sering bahagiakan keluarga kita. Dan ini juga yang sedang saya pelajari. Katanya, kalau kita sedang terpuruk, tidak punya kemampuan dan kekuatan, kita tidak bisa menciptakan kebahagiaan. Kata siapa? Menurut saya pribadi ya, kata siapa? Menciptakan kebahagiaan itu, walaupun tidak hanya diri sendiri, kita juga harus bisa menciptakan kebaikan untuk orang lain. Apalagi untuk keluarga kita. Ambil contoh, kita mungkin selepas bekerja, selepas berikhtiar, kita sempatkan waktu, ajak bercanda, ajak bermain anak kita. Sehingga anak itu mungkin nggak main jauh ya, tempat wisata atau gimana, tapi cuma di rumah dengan mainannya kita temanin, kita ajak ngobrol. Terus anak kita itu bahagia, tersenyum, gembira. Itu salah satu kita menciptakan kebahagiaan bersama anak kita. Begitupun kalau kita punya kelebihan dari sebuah makanan ataupun materi, ya semampunya kita saat ini cuman bisa beli gorengan, mungkin kita makan bareng-bareng bersama anak istri kita, keluarga kita, atau bahkan kita membagikan kepada saudara kita, tetangga kita. Itu udah sangat luar biasa, menanam hal kebaikan, menanam hal yang menurut saya akan berulang terus menerus. Kebaikan itu mengalir. Karena ambil contoh, ketika kita baik sesama tetangga kita, misalkan kita ngasih satu piring makanan, saya yakin hari esoknya, hari berikutnya, tetangga kita akan memberikan makanan juga kepada kita. Dan tidak ada berhentinya, karena kita udah ada kebaikan dari kita kepada tetangga kita juga ada kebaikan kepada kita, maka tidak ada berhentinya kebaikan itu. Jadi terjalin silaturahminya dengan baik. Tapi sebaliknya teman-teman, kalau kita hanya berulah terus, bikin kecewa orang lain, bikin kecewa orang keluarga kita, maka apa yang akan kita dapat saat ini? Yang ada hanya kekecewaan, kekesalan, kemarahan, kesempitan dalam rezeki. Ya seperti itulah teman-teman. Paling itu ya yang saya sampaikan, sharing di malam ini. Yuk kita banyak sholawat. Dan sebelum saya tutup, saya akhiri, saya ingin membacakan sholawat magnet rezeki. Yang sholawat ini saya dawamkan selepas sholat zuhur ya, sambil beraktivitas. Dan sholawat ini yang bikin saya rindu, dan sholawat ini yang bikin saya selalu terharu, karena benar-benar meresapi gitu.
Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wadil amin. Terus menerus membaca salawat ini. Insya Allah teman-teman, kita akan seperti punya pohon uang berdatangan kepada kehidupan kita. Rezeki berkelimpahan berbagai arah. Datangnya dari keluarga kita, datangnya dari kita sendiri. Dan semoga kita selalu bahagia, dan bahagia kita tidak cukup di dunia ini, tapi bahagia kita sampai dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saya undur diri. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Apa yang saya sampaikan hanya sebatas ulasan cerita. Dan mohon maaf jika orang berkenan. Jika ada kebaikan silahkan mau dipraktekkan, dan kalau tidak juga nggak apa-apa. Dan terima kasih banyak juga buat teman-teman yang sudah mendukung channel ini untuk terus berkembang, yang sudah mengikuti channel ini, dan banyakin komentar dong teman-teman. Agar apa? Agar kita bisa saling silaturahmi ya, terjalin komunikasinya, terjalin apa namanya, aura, bukan aura ya, seperti magnet gitu. Kita ada kekuatan yang harus disatukan. Jadi dengan lewatnya kita sering berkomentar, kita saling mendoakan, kita saling berbagi cerita juga. Insya Allah teman-teman, kita akan bersatu yang satu misi, satu visi, ingin memperjuangkan keluarga kita, ingin berikhtiar langit agar mendapatkan keselamatan, kebahagiaan, begitu juga keberkahan, rezeki yang berkaruah, insya Allah teman-teman. Saya undur diri, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next video berikutnya teman-teman.